Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Inna ahsanal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhha. Para ikhwan jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali, kita baca doa dalam majelis ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin Allahumma amin. Sebagaimana biasa, untuk sebelum menambah materi kita murojaah terlebih dahulu, ya, mengulang materi yang lalu. Apalagi kemarin pada bulan lalu itu saya tidak dapat hadir, yang digantikan oleh Ustadz Adnan Fairuz. Intinya adalah bahwa masuk pada pembahasan Islamnya Raja Habasyah ini, ya. Jadi sejak hijrahnya kaum muslimin sebanyak 80 orang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, Raja Najasyi sering komunikasi dan dialog dengan Ja'far, hingga akhirnya hati sang raja terbuka dan ia pun masuk Islam, berbaiat melalui Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, inilah hikmah daripada hijrah. Jadi hikmah hijrah itu di sini pertama, kisah ini menunjukkan bahwa hijrah itu disyariatkan dalam Islam. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan hijrah ini pindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Waktu itu maksudnya dari Mekah sampai ke Habasyah. Kenapa jadi pilihan Habasyah? Nah, ini yang harus jadi catatan kita. Jadi jika seorang muslim tidak bisa beribadah pada Allah Azza wa Jalla, maka dia pun hijrah menuju negeri atau tempat yang memungkinkan dapat melaksanakan ibadah tanpa ada gangguan. Nah, jika diperlukan, seorang muslim boleh meminta perlindungan kepada non-muslim seperti muslimin kepada Raja Habasyah. Jadi karena Raja Habasyah itu dikenal adil, dikenal baik, ya, maka Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah atau Raja Najasyi tadi sangat baik kepada kaum muslimin. Seperti yang pernah saya sampaikan, waktu itu sempat dikejar, ya, oleh orang Quraisy, tapi kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Raja Najasyi bertanya pada orang Quraisy tentang kenapa mereka mengejar. Disebutkan alasannya. Begitu pula Najasyi nanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, kenapa mereka dikejar-kejar. Akhirnya Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far tentang bagaimana Nabi Isa menurut Muhammad. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan berdasarkan Al-Quran, sampai akhirnya dari situ kemudian kata Raja Najasyi, antara aku dengan kau, dengan kalian berdua, yaitu utusan Quraisy, itu seperti dipisahkan dengan jurang yang sangat dalam. Sedangkan antara aku dengannya hanya dipisahkan dengan satu garis saja. Jadi perbedaannya sangat mencolok. Nah, itulah yang mendorong Raja Najasyi kemudian melindungi melindungi Ja'far bin Abi Thalib dan pengikutnya. Kata Raja Najasyi, aku tidak akan menyerahkan pada kalian. Nah, akhirnya mereka, orang-orang utusan Quraisy itu pulang dengan tangan hampa, merasakan kecewa. Nah, ini ya.
Kemudian pada saat tahun 6 Hijriah, ketika perjanjian Hudaybiyah, maka waktu untuk Hudaybiyah ini disepakati selama 10 tahun terjadi gencatan senjata antara muslimin dengan orang kafir. Jadi Rasul rencananya mau umroh, tapi kemudian tidak diizinkan. Lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ya, kemudian disepakati bahwa dibolehkan umroh tahun depan. Satu. Yang kedua adalah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun, tidak saling menyerang antara muslimin dengan orang kafir. Lalu setelah itu kemudian apabila ada orang-orang Madinah ya yang kembali ke Mekah, maka tidak dikembalikan. Tapi apabila ada orang Mekah datang ke Madinah, harus dikembalikan. Nah, itu kemudian disepakati perjanjian itu, walaupun umat Islam merasakan kekalahan saat itu, tetapi hikmahnya ternyata luar biasa. Nah, maka di tahun itu, ya, di tahun 6 Hijriah itu, Rasul kemudian memanfaatkan momen gencatan senjata tadi untuk berdakwah besar-besaran. Dikirimlah surat ke raja-raja, termasuk juga ke Raja Najasyi. Nah, ini contoh suratnya seperti ini. Surat Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi yang dikirimkan oleh Amr bin Umayyah ad-Domri. Bismillahirrahmanirrahim. Bi Muhammadin Abdillah wa Rasulihi, dari Muhammad Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Raja Najasyi, pemimpin Habasyah. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Jadi salam yang dibolehkan kita kepada orang-orang non-muslim, kalimatnya salamun ala manittaba'al huda. Ini ada di Quran, ada di hadis. Ya, jadi kalau kita mau salam kepada orang non muslim boleh, tapi salamnya salamun ala manittaba'al huda. Nggak boleh assalamualaikum. Ya, kalaupun kita diberi salam oleh mereka dengan assalamualaikum, kita pun tidak boleh menjawab waalaikumsalam. Hanya boleh waalaikum, tidak boleh waalaikumsalam. Tapi kalau salamun ala manittaba'al huda itu dibolehkan. Dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, bukan untuk dia, untuk orang yang mengikuti petunjuk. Ya, nah ini contohnya. Jadi salam seperti itu, amma ba'du, aku memuji bagi Tuhan kepada Allah yang tiada ilah selainnya. Dialah penguasa yang maha suci, memberi kesejahteraan, memberi perlindungan, dan yang berkuasa. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah ruh Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang perawan, baik dan menjaga kehormatan diri, lalu dia mengandung. Ya, jadi maksudnya perawan yang baik, yang suci, itu ya. Kemudian menjaga kehormatan diri, tapi kemudian Allah berikan anak, ya, melalui kandungannya, hamil. Nah, Isa dari rohnya dan tiupannya, sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya. Jadi Allah menciptakan Isa bin Maryam itu seperti Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Cukup kun, ya, fayakun, jadi maka jadilah. Aku menyeru kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya dan senantiasa mentaatinya. Dan hendaknya Tuhan mengikuti aku beriman kepada apa yang diberikan kepadaku. Jadi ini seruan Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi untuk beriman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku menyeru Tuhan, ya, dan pasukan Tuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku sudah mengajak dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku. Nah, kemudian yang ujungnya juga sama, salamun ala manittaba'al huda, kesejahteraan atau keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Nah, kemudian pada saat itu Raja Najasyi kemudian memberikan jawaban, ya. Nah, jawabannya itu adalah singkatnya bahwa ia menceritakan sebenarnya saya sudah berbaiat kepada utusanmu Ja'far bin Abi Thalib pada saat Ja'far hijrah ke Habasyah. Nah, lalu kemudian namun ya Rasulullah, sekiranya engkau menghendaki aku untuk datang, saya akan datang, tapi ketahuilah saya tidak punya apapun selain diriku sendiri.
Itu. Jadi menyerahkan maksudnya bahwa siap datang menghadap kepada Rasulullah SAW kalau diundang, ya. Tapi hendaknya Rasul tahu bahwa Raja Najasyi hanya sendirian yang masuk Islam. Maka dia jadinya gitu. Saya tidak punya siapapun, tidak punya apapun selain diri saya sendiri, karena hanya beliau yang masuk Islam. Nah, inilah yang jadi alasan kenapa adanya sholat gaib, ya. Nah, kemudian pada tahun 9 Hijriah, ya, Najasyi wafat. Asma bin Abzar atau Najasyi adalah Raja Habasyah. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Najasyi bisa dikatakan tabi'in, namun boleh pula dikatakan sebagai sahabat. Kenapa dikatakan tabi'in? Karena tidak langsung berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpanya dengan Ja'far bin Abi Thalib. Bisa dikatakan sebagai sahabat karena melalui surat langsung bertemu dengan Rasulullah. Itu makanya para ahli sejarah menetapkan Raja Najasyi itu statusnya bisa tabi'in, bisa sahabat. Bisa tabi'in karena tadi tidak langsung bertemu, ya, hanya bertemu dengan sahabat Ja'far. Bisa dikatakan sahabat karena secara tekstual menulis suratnya langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Jadi surat Rasul langsung dijawab oleh Raja Najasyi, berarti terjadi interaksi, ya. Nah, itu yang disebut dengan antara sahabat dan tabi'in. Jadi hubungan Rasulullah berlangsung melalui surat menyurat. Informasi tentang wafatnya Raja Najasyi disampaikan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian dalil terkait wafatnya Raja Najasyi terdapat dalam kitab Imam Ad-Dahabi, ya, di dalam kitabnya begini, bahwa ketika Raja Najasyi wafat, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya seorang saudara kalian telah wafat di negeri Habasyah. Nabi pun keluar bersama mereka menuju tanah lapang, ya, musolat ini tanah lapang. Kemudian beliau menyuruh barisan mereka, menyusun barisan mereka, disusun, sawu sufufakum. Nah, jadi Rasul tiba-tiba sawu sufufakum dan melaksanakan sholat jenazah gaib untuknya. Nah, ini jelas sholat jenazah gaib untuknya. Kalau para ikhwan sholat jenazah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu hampir setiap waktu sholat, hampir setiap waktu sholat, selama ada jenazah. Tapi kalau tidak ada jenazah, tidak, ya, tidak, mereka tidak sholat. Jadi saya beberapa kali ikut sholat. Awalnya saya penasaran, ini sholat gaib atau sholat jenazah gitu, ya. Kok terus-terusan setiap selesai sholat, bahkan selesai sholat subuh juga sholat jenazah. Saya penasaran, akhirnya saya cari itu, ternyata ditemukanlah tempat penyimpanan mayat yang itu berganti setiap waktu sholat. Nah, pernah juga tidak sholat karena memang tidak ada mayat, ya, pernah waktu itu. Kemarin juga maghrib dan isya kok tidak sholat jenazah, biasanya sholat jenazah. Ternyata memang tidak ada mayat. Nah, nanti pas subuh ada lagi mayat, sholat lagi gitu. Jadi kalau ada jenazah itu biasanya kadang-kadang paling sedikitnya 3, kadang-kadang sampai 15, ya, 3, 5, kadang 7, kadang 10. Itu masya Allah, ya. Dan itu ditempatkan satu tempat yang itulah dasar mereka sholat jenazah. Jadi sebagian ulama menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Nah, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah juga memaparkan pada tahun ke-9 Hijriah terjadi sejumlah peristiwa penting, termasuk perang Tabuk yang berlangsung pada bulan Rajab. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Al-Waqidi menyebutkan bahwa pada bulan Rajab tahun itu Najasyi penguasa Habasyah wafat. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kabar duka tersebut kepada para sahabat. Maka setelah menyampaikan kabar duka tadi, beliau langsung sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Nah, berarti terus langsung sholat jenazah, itu ya. Nah, ini sholat gaib pertama kalinya adalah untuk Raja Najasyi. Jadi hadisnya gini, an Abi Hurairah, annahu qol, ya, dari Abu Hurairah bahwasanya beliau bersabda, ia berkata, na'alana Rasulullah SAW, ya, An-Najasyi sahibal Habasyah. Jadi telah menyampaikan pada suatu saat bahwa Raja Najasyi meninggal pada hari itu. Nah, al-jima, tapi yang saat itu kematiannya, maka faqala Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum. Ya, istaghfiru li akhikum.
mohonkanlah ampun bagi saudara-saudara bagi saudara kalian. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, wa hadatsani, dan dia menceritakannya padaku, Sa'id bin Musayyab, ya, Sa'id bin Musayyab itu adalah seorang penghulu atau pemimpin tabi'in. Maka tabi'in yang paling ditokohkan, ya, itu adalah Sa'id bin Musayyab. Dia bilang, anna Abu Hurairah hadatsahu, bahwasanya Abu Hurairah menceritakan kepadaku, anna Rasulullah SAW bersabda, saffa bihim bil musalla fasalla fakabbaru alaihi arba'a takbiratin. Tuh, maka kemudian Rasul menyuruh para sahabat untuk sholat, untuk menyusun shaf, lalu kemudian beliau sholat takbir 4 kali. Nah, ini dasar-dasarnya hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi juga, ya, Ahmad juga meriwayatkan. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga, perbedaan pendapat para ulama tentang sholat gaib. Pertama, sholat gaib itu disyariatkan dan boleh dilakukan pada muslim yang wafat di negara lain. Ya, ini menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi Syafi'iyah dan Hanabilah, mengikut Imam Syafi'i dan mengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang kedua adalah sholat gaib tidak disyariatkan. Ya, inilah pendapat madhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ya, jadi kalau menurut Hanafiyah dan Malikiyah tidak disyariatkan sholat gaib. Ya, artinya kalau sudah meninggal sudah saya. Ya, sholat gaib tidak disyariatkan kecuali, ya, Imam Ahmad berpendapat demikian. Seperti tadi posisi Raja Najasyi, karena diyakini di situ tidak ada kaum muslimin selain Raja Najasyi, maka diyakini tidak ada yang menyolatkan. Maka dengan itulah adanya sholat gaib. Gitu. Kemudian sholat gaib tidak disyariatkan kecuali pada orang yang belum disolatkan, ya, dan pada orang yang terkenal sebagai orang soleh dan perintis kebaikan. Nah, ini pendapat berikutnya. Nah, ada lagi yang kelima, sholat gaib hanya boleh dilakukan pada hari kematiannya atau dekat dengan kematiannya, dengan hari itu. Misalkan hari ini mati, boleh besoknya atau lusa masih boleh. Tapi kalau kelamaan tidak dibenarkan. Nah, jadi tidak boleh di dalam waktu yang sudah lama. Kemudian diperbolehkan sholat gaib apabila mayit meninggal di negeri yang ada di arah kiblat saja, dan bila tidak di arah kiblat maka tidak diperbolehkan. Nah, ini jadi perbedaan pendapat seperti ini kita harus legowo, ya, lapang dada melihat perbedaan masalah-masalah fikih. Nah, termasuk sholat gaib. Maka sampai sekarang di beberapa masjid kan ada yang sholat gaib, tapi ada juga yang tidak. Nggak usah ribut, ya, silakan. Nah, jadi orang mau sholat gaib kalau punya dasar hukum silakan. Nah, jadi kalau misalkan di sini sholat gaib nggak? Kalau Jumatan nggak, ya. Di beberapa tempat kan ada. Biasanya pas setelah sholat Jumat ada sholat gaib, gitu. Nah, itu kalau misalkan dasarnya tadi ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Nah, kalau seperti itu gimana kita cari yang paling menambah atau meyakinkan kita? Ya, contoh misalkan pendapat Imam Ahmad di sini, sholat gaib tidak disyariatkan kecuali pada orang yang mati dan belum disolatkan. Nah, ini diantara jalan paham yang lebih adil, gitu, ya. Sehingga boleh kalau memang belum disolatkan. Tapi kalau sudah sholat sudah cukup, tidak lagi disolatkan untuk berikutnya. Nah, tapi ada juga yang pendapat tadi boleh juga disolatkan walaupun sudah disolatkan lagi. Nah, itulah pendapat yang terjadi di kalangan ahli fikih. Nah, kemudian para ikhwan, saya sampaikan pada malam ini insya Allah akan terjadi gerhana bulan total. Udah dapat ya informasinya, ya? Nah, jadi mohon para ikhwan semuanya bisa melaksanakan sunnah ini. Dimulai berarti sekitar kurang lebih 10:30, dan itu akan melewati waktu tengah malam. Jadi kalau misalkan karena sunnah daripada sholat gerhana itu adalah panjang-panjang, ya. Jadi 4 kali ruku, 4 kali sujud, 4
4 kali baca Fatihah, 4 kali baca surat, dan suratnya panjang-panjang. Tapi surat yang pertama yang paling panjang, berikutnya kurang, ya, kurang dari yang pertama, berikutnya lagi kurang dari yang kedua, berikutnya kurang dari ketiga, begitu. Itu sunnahnya. Maka biasanya kami melaksanakan sholat gerhana itu rata-rata 1 sampai 1,5 jam, ya. Jadi 1 sampai 1,5 jam rata-rata sholat gerhana. Saya pernah diminta ngimamin sholat waktu di Masjid Al-Hikmah di Jakarta, di BKN, Badan Kepegawaian Negara. Awalnya dari Ustaz, nanti ngimaminnya 1 juz katanya. Ya, insya Allah saya usahakan gitu. Jadi 1 rakaatnya 1 juz. Berarti kan kalau 1 juz berarti dibagi 2, misalkan setengah juz. Tapi beberapa hari sebelum pelaksanaan ada lagi yang Ustaz, ini ada komplain katanya dari beberapa itu, jangan 1 juz, setengah juz aja. Masya Allah. Ya memang betul Pak. Jadi kalau apalagi mereka yang belum terbiasa, ya, itu yang namanya sholat gerhana, terutama yang paling berat itu saat ruku. Saat ruku yang paling berat gitu, ya, karena rukunya kan lama, gitu. Ya, kalau berdirinya mungkin sudah agak biasa berdiri, ya, berdiri. Tapi pas sedang meneruskan ruku kan, dalam keadaan posisi ruku seperti itu terasa banget gitu. Bagi mereka yang sakit pinggang, insya Allah sembuh gitu. Ya, jadi bagi mereka yang suka sakit pinggang dengan ruku lama itu insya Allah sembuh Pak. Ya, itu salah satu di antara hikmahnya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita tidak mampu melanjutkan atau tidak kuat untuk tetap berdiri? Boleh duduk, ya. Jangan keluar, jangan membatalkan diri. Duduk saja kalau tidak kuat, ya. Kalau misalkan kelemahan berdiri, duduk boleh. Begitu juga rukunya sama. Rukunya nggak kuat nih, ya sudah, duduk sambil ruku kan, bisa, gitu. Nah, itu diantaranya beberapa rukhsah, beberapa keringanan agar tetap bisa terlaksana. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Hidayah bisa melaksanakan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kurang lebih 11 itu bisa dimulai dan selesai kurang lebih jam 11:30 atau jam 12. Bahkan mungkin ada juga yang sampai lebih. Ada yang panjangnya luar biasa, itu panjang. Mungkin sampai jam 1 baru selesai. Nah, itu boleh, ya, karena termasuk bagian pada sunnah memperpanjang di sholat gerhana. Setelah itu kemudian khutbah, ya. Dan setelah khutbah disunahkan juga memperbanyak sedekah, ya. Jadi pada saat gerhana terjadi itu kita banyak istighfar, bertakbir, bertahmid, bertasbih, dan kita juga banyak bersedekah. Maka disiapkan sebelum datang ke masjid, siapkan sedekah terbaiknya, ya, mau bentuk makanan mau bentuk uang, terserah. Yang penting berusaha untuk bersedekah di malam atau di saat gerhana tadi. Itu bukan bagian daripada sunnah. Baik, ini tambahan materinya. Bahwasanya pada tahun 10 kenabian itu terjadilah Nabi keluar dari kepungan, ya. Karena setelah diboikot selama kurang lebih 3 tahun di Syam. Nah, bersepakatlah 5 pemimpin Quraisy yang tidak setuju dengan tindakan tersebut. Maka Nabi SAW dan sahabatnya, para sahabatnya keluar dari kepungan itu sesudah mereka tinggal di Syam selama kurang lebih 3 tahun. Bisa Bapak para ikhwan bayangkan, diboikot selama 3 tahun saja itu berat, luar biasa. Apalagi kondisi seperti sekarang, seperti Gaza. Gaza itu puluhan tahun, ya, di embargo, diboikot puluhan tahun, dipasang benteng yang begitu kuat sehingga sulit untuk mereka mendapatkan akses dari luar. Nah, maka ketika mereka saat itu sebelum terjadinya peristiwa kemarin itu kan mereka lewat terowongan. Nah, saya tanya langsung pada orang Gaza, ada berapa terowongan itu? Ada berapa banyak? Ternyata kurang lebih sampai 2.500. Jadi terowongan yang dibuat itu sampai kurang lebih 2.500 terowongan, dan itu sebagian sudah dihancurkan juga oleh Zionis Israel. Nah,
Jadi sekarang aksesnya memang betul-betul tidak bisa kita memberikan sumbangan leluasa, tetapi tetap harus kita lakukan terus-terusan. Ya makanya ada yang lewat udara dan sebagainya. Itulah sebagai bentuk usaha kita, sebagai bentuk kepedulian pada saudara kita yang sedang dalam kondisi diboikot, ya, dan kelaparan terus-terusan, ya, karena memang tidak cukup memenuhi kebutuhan orang-orang Gaza. Nah, tidak sedikit pun makanan di masa Nabi pun seperti itu yang sampai pada mereka, kecuali dengan jalan sembunyi, sama seperti sekarang begitu. Sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan dari pohon. Nabi SAW yang mengabarkan bahwa surat perjanjian itu telah dimakan aneh-aneh, maksudnya dimakan hewan-hewan kecil, yang kemudian ketika kaum Quraisy menurunkannya untuk dirobek, mereka mendapati apa yang dikabarkan Nabi benar, bahwa sudah dirusak. Nah, ini antara lain 5 tokoh Quraisy yang membatalkan Sohifah, ya, membatalkan perjanjian tadi di Mekah. Pertama Hisam bin Amr bin Haris al-Amri yang paling menolak perjanjian zalim itu, Sohifah yang digantung di Ka'bah. Kemudian Zuhair bin Abu Umayyah al-Mahzumi, ini orang yang pertama kali melakukan penolakan, kemudian didukung oleh 4 orang yang berikutnya. Nah, lalu kemudian Atikah, ya, ini anak bibi Rasulullah SAW, jadi berarti sepupu, ya. Kemudian Mut'im bin Adi an-Nufaili, lalu Abdul Bukhturi dan bin Hisam al-Asadi. Nah, kemudian ungkapan tokoh Quraisy pertama itu Zuhair, dia bilang bahwa, hai ahli Mekah, apakah kita patut makan dan berpakaian sedangkan Bani Hashim dan Bani Muthalib binasa? Ini satu ungkapan manusiawi, ya, ungkapan kepedulian, bahwa mereka tidak bisa berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan diam sebelum surat perjanjian yang melampaui batas itu dikoyak atau dirobeknya. Jadi ini orang kafir, orang kafir yang punya kepedulian kepada kaum muslimin, ya. Sama halnya seperti tadi, Raja Najasyi sebelum Islam sudah peduli kepada utusan Rasulullah, yaitu oleh 80 orang muslimin yang hijrah dari. Jadi dalam setiap perjuangan akan selalu ada pihak-pihak tertentu. Maka dalam Islam itu ada istilah kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi adalah kafir yang berdamai, ya. Kafir harbi adalah kafir yang memerangi. Ada lagi kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir yang terikat perjanjian, ya. Jadi di beberapa kabilah dulu di sekitar Madinah itu ada kafir mu'ahad yang mereka terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW, sehingga tidak saling menyerang, ya, tapi mereka mendapatkan pelindungan dari kaum muslimin dan memberikan upeti, memberikan jizyah kepada kaum muslimin. Nah, itu contoh di Islam ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Maka kita pun tidak boleh menyamaratakan di antara mereka. Termasuk perbuatan maksiat ketika kita melakukan tindakan anarkis atau tindakan tindakan kekejaman kepada orang-orang yang kafir zimmi, ya, termasuk juga para kafir mu'ahad. Nah, jadi tadi tokoh Quraisy pertama itu Zuhair ini menyampaikan seperti itu, sehingga menarik perhatian bagi tokoh-tokoh yang lain. Maka ucapan mereka pun dikuatkan oleh 4 orang tadi, ya. Dan lalu Abu Jahal berkata begini, ini suatu urusan yang perlu dibicarakan di waktu malam. Mereka lalu berembuk tentang hal itu di waktu dan tempat yang lain. Artinya mereka juga merasakan tentang ketidaksepakatan di antara tokoh-tokoh Quraisy, termasuk 5 orang tadi. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian kurang lebih gambaran, ya. Jadi tentang sholat gaib tadi kita harus perhatikan. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy, dan ini adalah menjelang Amul Huzni. Tahu Amul Huzni, ya? Amul Huzni tahun kesedihan. Jadi setelah ini kita nanti akan bahas tentang bagaimana Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang luar biasa dengan wafatnya 2 tokoh pendukung Islam, pendukung dakwah Islam, yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri tercintanya. Yang kedua adalah Abu Thalib, paman tercintanya. Nah, jadi setelah ini insya Allah. Baik, demikian
dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan masalah sholat gaib tadi. Ya. Nah, di situ kan ada pernyataan di situ kalau jenazahnya disolatkan di arah kiblat. Nah, kalau dia yang ada di sana kita ada di Jakarta. Ya. Jenazah ada di Jawa Tengah. Itu gimana Ustaz? Ya. Dasarnya, Ustaz. Jadi ini salah satu pendapat tadi disampaikan bahwa sholat gaib tidak diperbolehkan sholat gaib apabila mayit meninggal di negeri yang ada di arah kiblat. Ya, jadi misalkan gini, ini kan kalau kita kan kiblat ke sana. Ini misalkan kita di sini, lalu Ka'bah di sini. Nah, kalau misalkan di sekitar sini meninggalnya antar posisi kita dengan Ka'bah, maka itu disolatkan. Ya. Tetapi kalau misalkan posisi mayit itu adalah berada di belakang Ka'bah di sini, jelas tidak mungkin. Begitu maksudnya, Pak. Bisa dipahami ya? Itu yang dimaksud. Nah, posisi Raja Habasyah posisinya seperti itu kan. Raja Habasyah itu adalah berarti di Afrika ya, di Ethiopia. Maka tentu tidak sama gitu posisinya, ya, tidak di arah kiblat. Tetapi tadi karena sholat gaib itu dasarnya karena belum disolatkan, itu yang paling kuat. Demikian. Ada lagi? Silakan. Kan jenazah kan tidak dimandikan, disolatkan. Kenapa? Maksudnya belum disolatkan gimana? Yang di mana? Yaitu gaib, belum dia jenazah belum disolatkan. Belum dimandikan. Mana itu kayak bahasa itu Ustaz, kenapa disolatkan? Ada orang mati dan belum disolatkan. Itu khusus orang bahasa. Maksudnya gimana, Pak? Sholat gaib. Iya. Disyariatkan kecuali pada orang yang mati dan belum disolatkan. Iya. Itu menurut Imam Ahmad. Tadi kan ini dasarnya tuh. Jadi kalau misalkan pendapat yang mengatakan sholat gaib itu disyariatkan, boleh dilakukan pada muslim yang wafat di negeri mana, di mana saja. Itu menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi lepas dari apakah dia sudah disolatkan atau tidak. Itu pendapat yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya kalau Hanafiyah dan Malikiyah, sholat gaib tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan sholat gaib. Yang ada sholat jenazah. Nah, itu menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Imam Ahmad berada di tengah-tengah, menyampaikan sholat gaib tidak disyariatkan kecuali pada orang yang mati dan belum disolatkan. Bisa dipahami? Jadi perbedaan ini memang ada di kalangan ahli fikih, ya. Maka kita tidak perlu heran ketika satu saat nanti ada informasi, oh ini kok ada yang meninggal kok udah disolatkan gitu ya, nggak ada sholat gaib. Nah, rupanya posisinya tadi. Jadi karena beda apa? Ya. Kalau meninggalkan di laut, nanti ada kecelakaan di laut, saudara kita. Jadi ada baru disolatkan misalkan. Di laut. Yang meninggal di laut. Ya. Dia bisa sholat. Ya, itu salah satu di antara yang tadi belum disolatkan. Ya, boleh. Kalau misalkan posisinya kita yakin sudah diyakini bahwa orang itu memang betul-betul tidak ada betul meninggal di laut, maka statusnya sama dengan itu. Ya, itu baru dia harus sholat gaib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para ikhwan, kita dengarkan azan dulu. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammati was-siratal qa'im atimma wa nasiratal Baik para ikhwan, nah ini gambaran insyaallah untuk pertemuan mendatang kita akan jelaskan tentang hal ini ya, terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pada tahun 10 kenabian. Jadi kesedihan Rasulullah SAW itu bertambah besar setelah wafatnya dua orang pendukung kuat dakwah, yakni Abu Thalib ya di usia 87 tahun pamannya,
dan Khadijah istrinya, maka disebut dengan Amul Huzni. Nah, kemudian dalam keadaan berduka di tahun yang sama Allah memberikan hiburan kepada beliau dengan Isra dan Mi'raj. Dan kemudian tahun berikutnya baiatnya 6 orang Hajraj, tahun berikutnya lagi baiat Aqabah Ula 10 orang Hajraj 2 Aus, dan tahun berikutnya lagi baiat Aqabah Tsani 73 dari Yasrib. Inilah yang kemudian mengawali perkembangan Islam di Madinah. Demikian. Ya, insya Allah akan menjelaskan nanti pada pertemuan mendatang. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Pak. Iran katakan. Yang namanya hijrah itu adalah kondisional ya. Makanya tadi posisi saat itu Rasul kan dalam kondisi tertindas. Di Mekah itu beliau dalam jumlahnya sedikit, tidak bisa lagi bertahan, maka Rasulullah SAW lebih mengamankan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Karena kan itu 2 kali. Yang pertama kan awalnya mengira bahwa di Mekah itu sudah ada yang masuk Islam, sudah banyak masuk Islam dengan peristiwa di dekat Ka'bah itu, mendengarkan surah Fussilat yang kemudian mereka banyak yang menangis sehingga disangkanya banyak yang masuk Islam, maka mereka pulang. Tapi setelah datang kenyataannya malah intimidasi makin kuat, maka Rasul kemudian memberangkatkan kembali supaya kembali ke Habasyah. Jadi ini dalam rangka menyelamatkan sebagian kaum muslimin untuk datang ke suatu tempat, dan itu dibolehkan walaupun kepada orang-orang non muslim selama tadi masuk dalam kafir zimmi. Nah, Raja Najasyi ini terkenal seorang raja yang adil, seorang raja Nasrani tapi orang yang baik. Maka Rasulullah SAW mendengar informasi itu, beliau sangat bersemangat untuk mengirimkan para sahabat ke Habasyah. Intinya itu. Nah, kalau kondisi seperti itu terjadi di tengah-tengah kita tidak mengapa gitu. Tetapi kalau misalkan seperti halnya ada yang menyarankan supaya orang Gaza itu hijrah. Nah, hijrah kemana gitu orang Gaza? Bisa ke surat yang awal nggak Ustaz? Ya? Surat yang awal tadi. Bentar. Ini maksudnya? Nah, itu kan bisa diartikan kalau misalnya kita tidak bisa beribadah dengan baik kan? Ya. Bukan masalah gajah saya mikir. Oh, gitu. Misalnya kayak yang tadi saya bilang. Iya, iya. Orang Sunni di Iran. Iya. Sama, betul. Boleh. Misalkan gini, di satu kondisi, satu tempat, kita ini hidup di situ, boro-boro bisa berdakwah. Yang ada justru terancam gitu ya, terancam akidah kita, terancam akhlak kita, terancam pemahaman kita karena kondisi yang tidak kondusif. Maka di situ pun diarahkan untuk hijrah. Karena prinsip hijrah itu kan al-muhajiru man hajaro manahullahu anhu. Orang yang berhijrah itu meninggalkan perkara yang dilarang daripadanya. Maka ketika seorang hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, itu juga hijrah. Misalkan saya mau hijrah lah. Kenapa? Di sini susah, mau sholat aja ke masjidnya jauh. Saya mau merapatlah ke masjid. Nah, itu bagus. Ya, kalau misalkan tadi. Tapi kalau misalkan kita siap, oh enggak Pak, walaupun jauh saya akan berangkat ke masjid supaya langkahnya dihitung, silakan juga. Ya, ada juga yang punya sikap seperti itu di masa Rasul.
Nah, makanya ada, wah, kenapa saya tidak lebih jauh lagi? Karena ingin langkahnya dihitung. Tapi bagi orang yang malas, susah seperti itu. Maka hendaklah dia mencari tempat yang lebih kondusif, sehingga bisa mengamankan imannya, mengamankan keluarganya dari lingkungan yang lebih baik tadi. Ya, itu. Hukumnya gimana, Ustaz? Wajib atau sunnah atau gimana? Kalau misalnya kita nggak bisa beribadah di rumah itu, ya. Hukumnya itu hijrah itu wajib atau sunnah? Jadi prinsip hijrah itu, hukumnya apa hijrah itu? Ya, bisa jadi wajib, bisa juga tidak. Bapak bisa pelajari dalam surah An-Nisa ayat dari 90 sampai 100, ya, bahkan sampai 101, itu dijelaskan ada yang posisinya hijrah itu menjadi wajib. Sampai Allah bernyarang, bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kau tidak berhijrah? Nah, itu sudah posisi wajib. Tapi bagi orang-orang yang dalam kondisi uzur, ya, dia tidak bisa berjalan jauh, tidak bisa punya kemampuan untuk berangkat, maka orang seperti ini diberikan rukhsah, boleh tidak berhijrah, tapi dengan catatan mempertahankan keimanannya di situ. Jadi posisinya kalau kita punya kemampuan untuk berhijrah, sementara sudah mewajibkan atau sudah syariat sudah membenarkan kita harus segera berhijrah, maka di situ tidak ada pilihan lain, harus berhijrah. Prinsipnya adalah sama dengan posisi jihad, Pak. Jihad itu sendiri kan ada jihad yang sifatnya fardu ain, ada jihad fardu kifayah. Begitu pula hijrah. Gitu. Kalau hijrah dalam artian misalkan kita ini hidup di satu tempat yang di situ tidak ada orang-orang yang cenderung untuk melaksanakan Islam dengan benar. Nah, saat itu tidak mungkin kita bisa bertahan di situ. Maka kita harus berusaha untuk mencari tempat yang lebih kondusif. Kecuali kalau saya mau berdakwah di sini, silakan. Kalau memang konsekuensinya kita siap untuk berdakwah. Seperti halnya Paman Abbas. Paman Abbas itu ketika akan berhijrah oleh Rasul ditahan. Jangan dulu. Kamu tetap di Mekah dulu. Nah, kenapa? Karena untuk kepentingan strategi. Abbas itu banyak koleganya di Mekah, maka oleh Rasul dipertahankan, tidak berhijrah dulu. Tapi kemudian hijrahnya belakangan. Gitu. Contoh seperti itu. Jadi kondisional, ya. Makanya dalam kaidah usul dalam taghayyurul ahkam bi taghayyurul azman wal ahwal wal fawaid. Perubahan hukum itu bisa terjadi karena perubahan keadaan, karena kepentingan, ya, dan juga karena waktu. Seperti halnya di zaman Khalifah Umar pernah menghentikan potong tangan. Padahal potong tangan itu sudah disyariatkan dalam Al-Quran. Dalam Quran disyariatkan kan, wasyariku wasyariqat kan gitu. Disyariatkan untuk memotong tangan. Tapi Umar bin Khattab pernah menghentikan. Kenapa? Paceklik yang panjang menimbulkan banyaknya kelaparan di mana-mana. Kalau kondisi saat itu diterapkan potong tangan, berapa banyak yang harus dipotong? Tuh, maka dari itu Umar menghentikan dulu. Tapi setelah kondisi normal, maka potong tangan dilaksanakan kembali. Nah, demikian pula dalam posisi tadi masalah hijrah dan jihad. Prinsipnya adalah dalam surah Al-Baqarah 218 disebutkan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi 3 hal yang menjadi syarat dapat rahmat Allah. Pertama, iman kepada Allah, yang kedua hijrah, dan yang ketiga jihad fi sabilillah. Ayat ini relevan dengan hadis riwayat Ahmad di mana Rasul bersabda, "Wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarni bihinna, bil jamaah wasam'i wa ta'ah wal hijrah wal jihad fi sabilillah." Aku perintahkan pada kalian 5 perkara sebagaimana Allah perintahkan kepadaku 5 perkara pula. Pertama, bil jamaah, hidup berjamaah terpimpin oleh imam. Yang kedua, as-sam'u, mendengar, mengadakan kajian-kajian seperti ini, itu mendengar. Yang ketiga adalah as-sam'u, kemudian at-ta'ah, mendengar, setelah mendengar kemudian mentaati, dilaksanakan ilmu itu. Baru yang keempat al-hijrah, hijrah, dan kelima jihad fisabilillah. Jadi 5 hal dalam hadis, 3 hal dalam Al-Quran, itu syarat mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Iwan, ya, mudah-mudahan tidak merasa puas
agar terus kita mengkaji. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wa'alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.